Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dalalata ala khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi dalam kelas Aqidah Islamiyah ini dalam kitab Jala'ul Afham. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang sifatun salbiyah, yakni sekarang kita masuk ke sifat yang setelahnya daripada sifatun salbiyah, yaitu sifatun ma'ani. Yang kita kena paham bahwasanya perbezaan hakiki daripada sifat ma'ani dan sifat salbiyah ini kan dua bahagian yang berbeza. Perbezaan hakiki antara keduanya itu adalah kalau sifat salbiyah itu perkara yang tiada. Maknanya tugas daripada sifat salbiyah itu hanya menafikan menafikan hal-hal yang tak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala dan tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi berbeza dengan sifatul ma'ani, yang mana tugasnya sifatul ma'ani ini adalah memberikan atau mengisbat. Maknanya kita berikan kepada Allah perkara-perkara yang mulia, tak macam itu maknanya. Sifat ma'ani tugasnya adalah memahamkan bagi kita bahwasanya Allah itu mempunyai sifat-sifat yang membuat Allah itu sempurna. Begitu pula sifat salbiyah memahamkan bagi kita bahwasanya Allah itu tak pantas sifat-sifat, ada beberapa hal yang tak pantas bagi Allah. Dan adat ahli sunnah wal jamaah itu biasanya kalau membahas tentang hal-hal yang berkaitan tentang sifatun salbiyah, tentang tanzih, maknanya mensucikan bagi Allah, kepada Allah, atas Allah hal-hal yang tak pantas bagi Allah, itu biasanya mereka itu detail, yakni Allah itu tak punya anak, Allah itu tak punya istri. Itu hal-hal semacam itu oleh syariat didetailkan. Karena itu ada yang namanya qidam, baqa. Padahal sebenarnya wajibul wujud sendiri itu sudah otomatis seperti yang dikatakan di dalam kitab Sanusiyah, bahwasanya wajibul wujud sendiri itu sebenarnya sudah bisa difahami daripada wajibul wujud itu sifatul qidam wal baqa. Sebenarnya seperti itu. Maknanya kita tak sebutkan qidam wal baqa pun, kita hanya sebutkan wajibul wujud pun, sebenarnya qidam wal baqa itu masuk di dalam wajibul wujud. Cuma kenapa disebutkan? Karena memang cara bagaimana ahli sunnah itu menjelaskan pasal sifat-sifat salbiyah ini detail. Hal-hal yang berkaitan tentang pensucian Allah, pensucian akal kita daripada hal-hal yang tidak layak bagi Allah itu harus didetailkan. Karena kalau kita hanya merasa cukup daripada sifat yang lebih umum tanpa menyebutkan sifat yang lebih khusus, kadangkala itu orang itu tak paham. Nah, tak paham di dalam ilmu akidah ini berbahaya. Anda tak paham di dalam fikih, mungkin berdosa, tapi tak paham di dalam akidah, resikonya itu kufur. Resikonya itu apa? Kufur. Minimal kalau berdosa pun jelas level dosanya itu jauh lebih besar daripada Anda tersilap paham di dalam fikih. Karena yang namanya dosa itu berlevel-level ya. Karena itu di dalam Islam ada yang namanya dosa kecil dan dosa besar. Maknanya ada dosa yang pekat, ada dosa yang nipis. Di dalam dosa besar pun ada yang berlevel-level, ada dosa yang paling tinggi, ada yang di bawah tinggi, terus macam-macam. Yang paling tinggi syirik. Maknanya hal-hal yang berkaitan tentang akidah itu silap sikit saja berbahaya. Karena itu para ulama ahli sunnah itu tidak cukup untuk menyebutkan akidah-akidah yang tak pantas bagi pada Allah yang wajib kita yakini itu dengan perkara yang umum, akan tetapi lebih didetailkan agar kita itu tak tersilap paham. Berbeza dengan hal-hal yang berkaitan dengan memberikan kesempurnaan bagi Allah seperti sifatul ma'ani. Itu tolak ukurnya adalah memberikan hal-hal yang
memberikan hal-hal yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, minimum di dalam akal kita. Itu ahli sunnah itu siap ya. Ahli sunnah tak nak detail pasal itu. Kenapa? Karena dari awal kita itu diberitahu oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Anda akan tahu hakikat daripada Allah. Anda cuma tahu beberapa hal saja. Karena itu hal-hal yang berkaitan tentang sifat-sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala kita tak diberitahu banyak, hanya sedikit saja. Dan cara ini saya kira bertolak belakang dengan bagaimana Wahabiyah itu deal dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka sebaliknya, hal-hal yang berkaitan tentang tanzih, tentang mensucikan Allah, mereka lebih global. Maknanya tak detail. Akan tetapi hal-hal yang berkaitan tentang itsbat dengan makna memberikan kesempurnaan bagi Allah, mereka detail. Karena itu mereka mempunyai bab namanya al-asma wa sifat. Apa itu asma wa sifat? Asma wa sifat itu adalah secara global adalah sifat-sifat yang ada di dalam hadis, akan tetapi tidak ada dalil qat'i untuk sifat-sifat itu, tapi disebutkan di dalam hadis. Itu namanya al-asma wa sifat, seperti yad, ain, rejil, semuanya itu adalah pembahasan-pembahasan yang ada di dalam Wahabi. Ahli sunnah wal jamaah tidak melihat itu sebagai pembahasan inti di dalam akidah, tetapi mereka mempunyai kaidah seperti yang satu disebutkan oleh Sahib Jauharah, wa kullu nasin awhamat tashbiha awilhu awfawid warum tansiha. Hal-hal yang berkaitan tentang isbat kamalat yang pada diri Allah mengisyaratkan ada semacam persamaan antara Allah dan makhluknya, itu kena ditakwil. Itu je. So, maknanya hal-hal yang berkaitan tentang isbatul kamalat lillah subhanahu wa ta'ala itu bukan perkara yang yang dipandang terlampau detail, terlampau esensi di dalam ilmu tauhid. Kenapa? Karena dari awal Anbiya wa Rasul itu mengatakan kepada kita, engkau tak akan tahu hakikat Allah. Bahkan setelah engkau mati, engkau tak akan tahu. Kenapa? Karena Allah itu qadim, sedangkan Anda itu hadis. Perkara yang hadis tidak akan mampu untuk mengetahui perkara yang qadim. Walaupun Anta sudah meninggal. Wa mu'tamad jumhur ahli sunnah wal jumhur ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Ini adalah sebuah intermezzo, pengenalan muqaddimah. Kenapa di dalam sifat-sifat salbiyah atau yang berkaitan tentang tanzih, ahli sunnah itu mendetailkan, detail sangat. Akan tetapi di dalam babul isbat, ahli sunnah itu tak terlampau detail, berbeza dengan berbeza dengan Wahabi. Falasifah pun di kelompok yang berbeza daripada orang-orang Islam, tak jauh beza daripada Wahabi dari perspektif detail dan tak detail. Mereka mengklaim bahwasanya mereka itu mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang zat Allah secara qat'i daripada dalil akli yang semuanya dibantah oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Tahafutul Falasifah. Dan di antara hal-hal yang berkaitan tentang kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, ahli sunnah itu hanya mengatakan ada 7, yaitu sifatul ma'ani. 7 itu pun masih ada khilaf. Minimal 2 di antara 7 itu masih mukhtalafun fihi, yaitu as-sama' wal basar. Yang mana sama wal basar ini menurut jumhur ahli sunnah itu adalah sifat yang wujud, yang hakiki. Akan tetapi menurut guru saya Syekh Said Foda, bahwasanya itu adalah salah satu perspektif daripada ilmu. Maknanya sama wal basar itu adalah turunan daripada ilmu. Tidak ada sifat asing yang namanya sama wal basar, akan tetapi itu adalah turunan daripada sifat ilm. Dan ini adalah salah satu pendapat Imam Asy'ari yang disebutkan di dalam kitabnya beliau, di dalam kalamnya beliau yang dinukil oleh Ibn Furat, namanya Mujarrad Maqalatul Asy'ari. Jadi dari 7 itu yang muktamad itu hanya 5 aja, Yusuf. Yang muktamad hanya 5. Sekiranya 5 ini tidak ada yang khilaf, bahwasanya 5 ini memang benar-benar tsabit lillah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya kembali kepada kaidah yang disebutkan oleh para anbiya, bahwasanya engkau tidak akan tahu hakikat Allah. Semakin sedikit engkau mengetahui hakikat Allah, itu menurut saya lebih baik bagi engkau. Kenapa? Karena hakikat Anda yang sebagai makhluk ini tidak akan mampu untuk memahami hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya memberitahu tentangnya
sebagian kecil saja, yang mana sebagian kecil ini cukup untuk Anda gunakan sebagai basic keimanan Anda, dan semua amal perbuatan Anda terbina di atas apa yang disebutkan oleh Allah. Adapun semua sifat Allah engkau tak akan mampu, karena itu 20 sifat ini bukan hanya sifat Allah itu 20, tidak, akan tetapi 20 ini adalah apa yang Allah izinkan kepada hambanya untuk diketahui. Di atas itu benar pun Anda salah. So, tengok, di atas itu benar pun Anda salah. Kenapa? Kalau ada perspektif, ada unsur Anda itu macam tak pantas ingin mengetahui tentang zat yang lebih mulia daripada Anda, ya nih. Karena kalau umpamanya ada raja, kemudian Anda intip-intip dia punya bilik, dia akan marah. Kenapa engkau intip-intip bilik saya? Engkau tak ada adab. Engkau tak ada adab. Begitulah bagaimana ulama ahli sunnah itu mengatakan bahwasanya di atas sifat-sifat ini benar pun Anda salah. Kenapa? Karena Anda tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggali lebih dalam daripada rahasia-rahasia ketuhanan. Kenapa? Karena kalau Allah memberikan lebih daripada ini, takutnya hardware Anda itu dan software Anda tak mampu untuk menerima program-program ini, tak akan mampu. Mungkin nanti ketika Anda sudah meninggal, hardware Anda juga akan di-update oleh Allah. Allah akan memberikan sedikit lebih banyak daripada apa yang Anda ketahui daripada yang ada di dunia. Itulah yang dinamakan oleh para ahli sunnah dengan nama ru'yatullah. Maknanya Allah akan memberikan Anda ilmu yang lebih banyak daripada tentang Allah, ya, itu pada sifat 20. Contohnya mungkin nanti di akhirat Allah akan memberikan lebih daripada sifat 20 tentang Allah Subhanahu wa taala yang Anda ketahui di dunia, ya. Di dunia Anda hanya mengetahui sifat 20, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan akan lebih, Allah Subhanahu wa taala akan lebih memberitahu kepada Anda tentang sifat-sifat Subhanahu wa ta'ala. Jayyid jiddan. Sekarang kita masuk ke dalam sifatul ma'ani, yaitu apa? Yang pertama adalah al-qudrah. Kita tak akan bahas semuanya sifatul ma'ani, saya usahakan untuk minimum kita sampai sifat as-sama wal basar. As-sama wal basar, kalau terlampau banyak nanti malah tak faham. Al-qudrah, apa itu qudrah? Hiya sifatun. Hiya apa? Sifatun. Kata-kata sifat ini, dia ini nakirah. Dia ini apa? Nakirah. Makna nakirah ini dia tak tampak. Dia tak tampak dan tidak diketahui. Karena itu dia itu nakirah. Berbeza dengan kawannya yang namanya ma'rifah. Dikatakan dia itu ma'rifah karena dia itu masyhur dan ma'ruf dan boleh untuk diketahui. Dikatakan sifat, maknanya dengan uslub nakirah untuk isyarat bahwasanya engkau tak akan tahu hakikatnya. Yang engkau tahu bahwasanya qudrah itu adalah sifat itu je. Sebuah sifat. Yang mana sifat ini qadimatun bidzatihi ta'ala. Dia itu qadimah dan qaimah bidzatihi ta'ala. Makna qaimah ai maujudah fi dzatihi ta'ala, maknanya qudrah ini tidak bisa untuk ada tanpa adanya zat. Maknanya zat, maknanya qudrah ini ada pada ada pada zat, dan dia itu qadimah, bukan maknanya dulu Allah itu tak qadir kemudian menjadi qadir, tak ada semacam itu. Yujidu biha wa yu'dim, maknanya dengan qudrah inilah Allah itu menciptakan. Maknanya qudrah ini lawazimnya taksir maknanya itu menciptakan dan mentiadakan. Secara jumhur ulama bahwasanya memang qudrah ini mempunyai mempunyai guna, kalau secara terjemah bebasnya ya, gunanya qudrah pada zat Allah itu untuk menciptakan. Itu secara ittifaq, sepakat ahli sunnah seperti itu. Adapun ada pendapat lain mengatakan juga kalau qudrah itu bisa untuk mentiadakan. Bisa untuk apa? Mentiadakan. Maknanya kalau Allah itu nak menghancurkan sesuatu, nak menciptakan dunia menggunakan qudrah, nak menghilangkan dunia, yu'dim itu kan menghilangkan. Nak menghilangkan dunia macam mana? Dengan qudrah. Ini ada khilaf indah ahli sunnah, kan tetapi jumhur asy'ariyah, majority ulama ahli sunnah itu mengatakan bahwasanya wadhifah asasiyah, guna asasiyah daripada qudrah itu hanya menciptakan saja. Adapun menghancurkan, Allah tak pakai qudrah. Tapi bagaimana stop
menggunakan kudrah. Suf, tengok. Macam mana itu Habib? Iya, jadi semacam ini, Suf. Contohnya manusia. Manusia itu ada dua hal pada manusia. Yang pertama adalah tubuhnya manusia dan sifat-sifat yang ada pada manusia seperti detak jantungnya, nafasnya, atau kalau di dalam bahasa mantiknya dikatakan jisim wal arad. Jisim wal arad. Ada jauhar wal arad. Manusia terdiri daripada dua hal ini. Kalau Allah nak ciptakan manusia, mudah, Allah tinggal ciptakan badannya manusia dan semua sifatnya. Yang mana hakikat daripada sifat itu dia akan terus ada, kemudian tiada. Jadi ketika Allah itu contohnya memberikan nafas ya, hakikat daripada nafas itu sekarang bernafas, kemudian tidak, bernafas, tidak. Jadi menghirup, melepaskan, menghirup, melepaskan. Begitulah yang namanya arad. Dia akan ada pada detik pertama, kemudian pada detik kedua dia akan tidak ada, kemudian Allah terus menciptakan arad-arad yang lain. Maknanya Allah akan terus menciptakan detak jantung, Allah akan terus menciptakan nafas-nafas kita detik per detik. Maknanya detak jantung yang pertama itu bukan detak jantung yang kedua. Detak jantung yang pertama adalah nikmat, detak jantung yang kedua adalah nikmat, ketiga adalah nikmat, keempat adalah nikmat. Begitu pula nafas-nafas yang ada ini, nafas yang pertama adalah nikmat, yang kedua adalah nikmat, terus seperti itu. Yang mana tubuh manusia tidak akan ada kecuali dengan nikmat-nikmat ini yang terus diciptakan oleh Allah detik per detik. Ketika Allah itu nak mematikan manusia, Allah tinggal tidak menciptakan nikmatnya. Ini namanya i'dam. Bukan maknanya ketika Allah nak mematikan manusia, Allah menciptakan kematian, kemudian kematian itu akan menghilangkan kehidupan. Bukan seperti itu. Kalau Allah nak menghilangkan kehidupan, Allah tinggal stop supply nikmat yang ada pada manusia daripada detak jantungnya, nafasnya. Inilah bagaimana cara Allah menurut jumhur ahli sunnah itu untuk mentiadakan sebuah benda dengan cara menstop supply aradnya, dengan cara menstop supply nikmatnya. Allah memberikan supply nikmat kepada manusia, kepada alam semesta. Di dalam ulama sufiyah dikatakan madad, ya Allah. Menurut definisi, menurut istilah mutakalimin dikatakan ini adalah ta'alluqul imdad. Inilah sedikit tentang bagaimana khilaf di dalam masalah kudrah di dalam masalah kudrah, yang mana gunanya kudrah itu menciptakan dan mentiadakan. Cuma ahli sunnah khilaf bagaimana cara Allah mentiadakan. Tidak sedikit daripada ahli sunnah mengatakan bahwasanya mentiadakan ya memang mentiadakan ya memang dengan Allah. Caranya dengan mentiadakan dengan kudrah, maknanya Allah menciptakan dengan kudrah, juga mentiadakan dengan kudrah, maknanya Allah menciptakan sesuatu atau menciptakan sebuah zat atau sebuah makna. Dengan adanya makna itu, perkara yang ada itu menjadi tiada. Tak silap ini adalah pendapatnya Dasuki daripada ulama il-Azhar. Yani maknanya tak sikit daripada ahli sunnah itu mengatakan bahwasanya kudrah pun juga bisa mentiadakan. Tugasnya bukan hanya menciptakan. Qala ta'ala, sekarang dalil bahwasanya Allah itu mempunyai sifat kudrah innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah itu mampu terhadap segala sesuatu. Yang mana Anda kena paham bahwasanya kudrah itu dia itu hanya bisa menciptakan perkara-perkara yang mungkin. Maknanya zona aktifnya kudrah dia itu bisa untuk intervensi di dalam perkara-perkara yang mungkin. Adapun perkara-perkara yang mustahil dan wajib, kudrah la yata'allaq, maknanya tidak ada kena-mengena dengan perkara yang wajib dan perkara yang mustahil. Maknanya kudrah tidak bisa menciptakan perkara yang wajib karena ada akan tahsilul hasil. Tahsilul hasil, perkara yang ada kok diciptakan untuk apa? Atau kalau kudrah nak menciptakan perkara yang mustahil, contohnya kudrah nak menciptakan sekutunya Allah, tak akan mungkin. Kenapa? Karena kalau dia itu mustahil, maknanya dia tidak mungkin ada. Selama dia tidak mungkin ada, maka macam mana kudrah nak adakan? Akhirnya perkara yang mustahil akan menjadi perkara yang mungkin. Dan ini perkara-perkara yang badihi, ini perkara-perkara yang badihi, yang mana beberapa ulama dalam badihinya ini pun ada beberapa yang salah faham di dalam masalah hal semacam ini. Karena itu
para ulama ahli sunnah itu mengatakan bahwasanya memahami ahkamul akliyah ini unsur yang paling penting di dalam ilmu akidah. Kita tengok bagaimana Ibn Hazm al-Andalusi silap faham di dalam masalah ini, dan beliau itu mengatakan di dalam salah satu kitabnya dan dinukil oleh Imam Sanusi, dan Imam Sanusi Sahib Umul Barohin mengkritik Ibnu Hazm dalam kitabnya bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya kalau Allah itu nak punya anak, Allah pasti boleh. Loh, punya anak bagi Allah itu mustahil. Punya anak bagi Allah itu mustahil. Maknanya Allah kudrahnya tidak ada kena-mengena untuk agar Allah itu mempunyai anak. Kenapa? Karena ini adalah mustahil bagi Allah. Kalau anak mungkin bagi Allah, maknanya anak itu bukan mustahil, tapi perkara yang mungkin. Ketika perkara yang mungkin, kudrah akan bisa intervensi di dalamnya kan. Tapi karena anak itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kudrah itu tak ada kena-mengena dengan membuat bagi Allah itu anak. Ibn Hazm tersilap faham di sini, padahal Anda tahu Ibn Hazm itu salah seorang ulama yang sangat best sekali kalau Anda belajar fikih komparasi, fikih muqaron. Kitabnya Ibn Hazm itu termasuk referensi yang paling muktamad, yaitu namanya Al-Muhalla fil Athar, tentang sebuah ensiklopedia di dalam masalah fikih muqaron, terutama di dalam madhab adz-dzahiriyah. Kan tetapi memang di dalam masalah akidah ada beberapa mukhalafat, yakni belum tentu orang itu alim di dalam fikih, alim di dalam akidah, belum tentu orang itu alim di dalam hadis, alim di dalam fikih. Itu hal-hal yang berbeza-beza, semua mempunyai majalnya masing-masing. Anda akan menjadi offset kalau Anda itu mungkin, oh saya ini alim bahasa, cakap pasal akidah. Oh, saya ini alim akidah, cakap pasal bahasa. Itu semuanya akan offset. Kenapa? Karena itu bukan bidang Anda. Akan terlepas dan akan tersilap Anda di situ. Confirm itu. Cuma ya ujian Allah pada dunia ini, tersilap di dalam perkara-perkara agama ini tidak ada hukumnya di dunia, ya nih. Tidak ada yang masuk penjara, tidak ada apa. Saya tengok banyak orang-orang itu tersilap pasal agama dimanapun, bukan hanya di Indonesia dan di Malaysia, dimanapun atau tersilap pasal agama. Jarang saya tengok karena tersilap cakap pasal agama, atau mungkin dia bukan orang ahli agama, cakap pasal agama kemudian masuk penjara, tak ada. Coba dokter, bukan dokter tapi cakap pasal dokter, tulis apa? Tulis resep dokter. Anda bukan dokter tapi Anda tulis resep dokter, tak akan sampai 2-3 hari pasti datang polis akan tangkap Anda. Coba Anda bukan orang ahli fikih, cakap pasal fikih. Saya sampai sekarang saya belum pernah tengok ada problem di situ. Kenapa? Karena banyak pada zaman sekarang itu orang-orang itu macam meremehkan pasal agama. Dan ini adalah ujian dari Allah bagi kita, ya. Memang tak akan ada hukum secara langsung di dunia, tapi ingat, ada hukum lain selain hukum dunia, tahu? Hukum di akhirat. Belum tentu tidak ada hukum di dunia, tidak ada di akhirat. Belum tentu itu. Belum tentu ada hukum di dunia, Anda juga sama dihukum di akhirat. Itu belum tentu. Tidak ada talazum bainahuma. Ini adalah perkara yang kena kita fahami, yani wallahu alam. Wa qala ta'ala wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira. Dibilang tidak ada sesuatu pun yang boleh membuat Allah itu lemah di dunia atau di akhirnya Allah tak mampu buat sesuatu di dunia. Tidak ada. Semua hal Allah boleh buat di dunia, di langit, di bumi dan di langit. Allah mampu semua. Innahu kana aliman qadira. Allah itu maha tahu dan maha mampu. Allah itu maha tahu dan maha mampu. Kemudian setelah sifatul qudrah adalah sifatul iradah. Anda kena paham ya, sifatul iradah ini menurut saya sifat yang sangat esensi sekali. Mungkin termasuk sifat yang paling penting di antara sifat-sifat yang 20 ini. Kenapa? Karena di dalam iradah ini akan ada banyak sekali khilaf antara firaq, yakni bahkan Syekh Said Foda itu mengatakan hampir setiap firqah daripada firqah Islamiyah, golongan Islam atau tak Islam itu mempunyai problem di dalam masalah di dalam masalah iradah. Free will.
Keinginan yang mutlak tidak akan bisa untuk difahami kecuali menurut madhab ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah pun punya problem pasal iradah, Wahabi pun punya problem masalah iradah, falasifah pun punya problem masalah iradah. Hampir semua orang itu, hampir semua firqah itu mempunyai problem pasal iradah. Kenapa? Karena menurut mereka iradah itu tidak seperti yang difahami oleh ahli sunnah. Adapun menurut ahli sunnah, apa itu iradah? Iradah itu adalah keinginan. Apa itu keinginan? Keinginan itu adalah di dalam ahli sunnah ya, sifat Allah yang maknanya iradah itu adalah takhsisul mumkin. Apa itu takhsisul mumkin? Allah dengan iradahnya mengkhususkan sesuatu itu dengan sebagian sifat yang mampu sesuatu itu untuk menerima. Contohnya ini adalah MP3. MP3 ini mempunyai sifat. Dia persegi panjang, warnanya hitam. Di sini ada merahnya, kemudian juga di sini ada merah, kemudian tombolnya ini putih. Ini adalah sifat yang boleh diterima oleh MP3 dari banyak sekali possibility. MP3 ini boleh bulat tahu, boleh persegi 3, boleh persegi 6. Dari banyak sekali possibility dikhususkan possibility persegi panjang. Begitu pula warnanya itu ada hitam, bisa merah, bisa kuning, bisa biru. Dari banyaknya possibility itu, kalau di warna, dipilih warna apa namanya? Dipilih warna hitam. Itulah yang namanya iradah. Itulah yang namanya apa? Iradah. Yang maknanya iradah adalah Allah mengkhususkan sesuatu yang mungkin dari beberapa sifat yang mungkin dia terima. Dari yang mungkin dia terima, Allah ambil salah satu. Bumi ini seperti bola. Mungkin saja bumi ini seperti sosis, seperti samosa, seperti ada orang Habib, bolehkah bumi seperti karipap? Boleh, tidak ada masalah. Cuma daripada bentuk-bentuk yang ada ini, Allah mengkhususkan bumi ini sebagai apa namanya? Allah mengkhususkan bumi ini dalam bentuk bola ya, dalam bentuk bola. Itulah yang namanya taksis. Dan ketika Allah itu mengkhususkan bumi ini dalam bentuk bola, terus bumi ini bisa ada, bisa tiada. Allah mengkhususkan bumi ini ada daripada ketiadaannya. Allah mungkin saja untuk tidak menciptakan bumi. Itu namanya taksis. Mungkin ada, mungkin tiada, diadakan. Mungkin bulat, mungkin segitiga, dibulatkan. Mungkin bumi ini di kiri, di kanan, diletak di tempat di mana Allah itu nak. Mungkin dekatnya matahari, mungkin jauh dari matahari. Di tempat di mana bumi itu ada, Allah mengkhususkan, Allah menginginkan bumi itu di mana, di sekarang tempat bumi itu ada. Kenapa? Kenapa ya Habib? Mungkin akan ada yang tanya, ya Habib, kenapa Allah itu menginginkan bumi dalam bentuk seperti ini? Anda tidak boleh tanya seperti itu. Kenapa? Karena itu adalah hakikat daripada iradah. Kenapa Allah menginginkan bumi itu bentuknya bulat? Ya karena memang itu keinginannya Allah. Sebabnya apa? Allah, kalau sebabnya la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa Allah itu nak. Kita ditanya kenapa kita itu nak. Tengok. Allah itu tidak ditanya kenapa Allah itu nak, tapi kenapa kita berbuat, kita ditanya. Kenapa? Karena perbuatan kita itu semuanya dikontrol oleh Allah dan masuk kepada keinginan Allah. Berbeda dengan perbuatan Allah, tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengontrol perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian daripada firqah diantaranya Mu'tazilah itu mengatakan bahwasanya yang namanya iradah itu dia bukan pure keinginan, tapi ada unsur di dalamnya itu maslahat. Maknanya Anda tidak akan menginginkan sesuatu kecuali ada maslahatnya. Contohnya, pada jam ini Anda melihat kelas saya. Kenapa? Di antara banyak kemungkinan, mungkin Anda tengok film Korea, mungkin Anda tengok anime, mungkin Anda tengok film Hollywood, Bollywood, ada lagi saya dengar katanya ada lagi yang namanya Tollywood, yang namanya Tollywood. Dari banyaknya kemungkinan ini, kenapa Anda tengok kelas saya? Pasti ada maslahah di dalamnya, bukan hanya pure keinginan, ada yang namanya maslahah. Tengok. Jadi di dalam yang namanya keinginan itu ada unsur ditambahi plus dengan maslahah yang mana maslahah itu
akan kembali kepada diri Anta. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sesuatu itu ada semacam maslahah bagi dirinya. Itu menurut siapa? Menurut Mu'tazilah. Hal semacam ini langsung ditolak oleh ahli sunnah. Dibilang kalau memang Allah itu ada maslahah, maknanya Allah itu memerlukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu bertentangan dengan hakikat daripada kesempurnaan. Apa itu kesempurnaan? Bahwasanya makna kesempurnaan adalah Allah tidak bergantung kepada selainnya. Kalau Allah bergantung kepada selainnya, itu maknanya Allah itu tidak sempurna. Apapun yang menjadi kesempurnaan kepada Allah, tidak bergantung kesempurnaan itu kepada selain Allah. Kalau kesempurnaan Allah bergantung kepada selain Allah, itu namanya tidak sempurna, itu namanya kekurangan. Kalau kesempurnaan Allah bergantung terhadap menciptakan alam semesta, maknanya Allah itu kurang. Dan ini apa yang diyakini oleh Wahabi yang mengatakan bahwasanya Allah itu menjadi sempurna kalau Allah itu menciptakan alam semesta. Maknanya Allah tidak mempunyai pilihan kecuali Allah menciptakan alam semesta. Karena kenapa? Dengan menciptakan alam semesta Allah itu menjadi sempurna. Berbeda dengan ahli sunnah. Ahli sunnah Allah boleh saja tidak menciptakan alam semesta, boleh saja. Allah menciptakan alam semesta Tuhan, tidak menciptakan alam semesta juga Tuhan. Karena itu kemarin saya sebutkan di dalam Zubat apa? Ahdatsahu lalih ilah walau arada tarkahu lamabtada. Dibilang Allah itu menciptakan alam semesta bahkan bukan karena Allah nak jadi Tuhan. Tidak menciptakan alam semesta pun Allah Tuhan, menciptakan alam semesta pun Allah juga Tuhan. Terus kenapa Allah menciptakan alam semesta? Nak aja. Pure karena keinginan Allah. Allah mempunyai hikmah, tapi Allah tidak mempunyai maslahah di dalam di dalam menciptakan alam semesta ini. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah maksud tersembunyi, yang dimana maksud tersembunyi itu ada untuk orang-orang itu mendapat faedah daripada Allah, bukan Allah mendapat faedah daripada manusia. Allah itu menciptakan kalian agar kalian itu ambil manfaat daripada Allah, bukan Allah ambil manfaat daripada Anda. Allah tak perlu. Ini adalah perkara yang kena kita fahami tahu di dalam semua amal ibadah kita. Kita sholat bukan karena itu untung bagi Allah. Engkau kenapa suruh aku sholat tuh? Engkau sholat tak sholat, itu yang rugi, yang untung itu engkau. Engkau sholat, engkau yang untung. Engkau tak sholat, engkau yang rugi. Engkau tak sholat, engkau sholat. Allah tetap apa namanya? Tetap Tuhan. Ada tak ada engkau, Allah tetap Tuhan. Inilah yang namanya apa? Iradah. Karena itu definisi iradah apa? Wahiyya sifatun qadimatun. Iradah itu adalah apa? Sifat. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang-orang itu tidak ada yang mengetahui apa itu hakikat daripada apa? Apa itu hakikat daripada iradah? Karena iradah itu adalah apa? Sifatun. Sebuah sifat. Qadimah. Yang mananya dari dahulu Allah itu sejak zaman azali, sejak zaman qadim, Allah itu sudah bersifat iradah. Maknanya iradah Allah itu maujudun bila bidayah, qaimatun bidzatihi ta'ala. Yang namanya iradah itu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, yukhassisu mungkin biba'di ma yajuzu alaihi. Bilang yang mana guna daripada iradah itu adalah lawazim iradah itu adalah mengkhususkan sebuah perkara mungkin daripada hal-hal yang mungkin untuknya, sifat-sifat yang mungkin untuknya. Sebagian ulama itu dibilang yang khusus untuk mungkin itu ada beberapa hal, di antaranya wujud dan adam, tul wal kisor, kita itu tinggi ataupun kecil. Ada beberapa hal ya. Yang penting sifat-sifat yang boleh, yang mungkin untuk suatu benda dipersisikan mana yang ada, itu semuanya menggunakan sifatul apa? Iradah. Fahuwa subhanahu wa ta'ala lahu an yatasarrafa fil kauni hasba masyiatihi wa iradatihi wa hikmatihi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu boleh untuk bertasarruf, berbuat di dalam alam semesta ini terpulang kepada keinginannya. Masyiah wal iradah itu maknanya satu ya. Maknanya apa? Maknanya satu. Maknanya satu. Wahabi tak masyiah beza, iradah apa namanya? Iradah beza. Ahli sunnah tak masyiah dan iradah itu sama. Hikmah apa? Hikmah itu adalah biasanya juga dinamakan iradah juga, cuma biasanya hikmah itu adalah maksud tersembunyi daripada alam semesta, yang maksud ini
kembali kepada maslahat kepada manusia. Jadi apa hikmah daripada sholat? Untuk mendidik jiwa Anda, bukan untuk Allah ambil untung daripada sholat Anda, bukan seperti itu. Untuk mendidik untuk mendidik jiwa Anda. Jiwa Anda tidak mendidik atau terdidik, itu semuanya terpulang kepada Anda, keuntungan dan kerugian Anda. Terdidik atau tidak terdidik, Allah tidak akan untung dan tidak akan tidak akan rugi. Fayaj'alu hadza tawilan au qasiran. Maka Allah itu bisa menjadikan perkara ini panjang, perkara ini pendek, hasanan au qabihan, baik ataupun buruk, au aliman au jahilan, hasanan au qabihan. Ini sebuah isyarah daripada Sayyid Muhammad bahwasanya hasan au qabih itu semuanya terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruk itu terpulang kepada Allah. Perkara yang baik yang dipuji oleh Allah, yang dipuji oleh syariat. Perkara yang buruk itu adalah yang tidak dipuji oleh Allah, yang tidak dipuji oleh syariat. Berbeza dengan beberapa firqah yang mengatakan bahwasanya baik dan buruk itu terpulang kepada akal. Maknanya apa yang akal tengok baik dia baik, yang tengok buruk dia buruk. Tidak seperti itu. Baik dan buruk dengan makna mendapat pahala atau mendapat dosa itu semuanya terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Au aliman au jahilan, atau ini orang ini alim ataupun jahil, pandai ataupun bodoh, di tempat ini atau di tempat yang lain. Pada saat ini Anda tengok video saya atau tidak tengok video saya, semuanya itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para habaib itu selalu meminta kepada Allah itu taufik. Apa itu taufik? Taufik itu adalah Allah menginginkan kepada kita itu kita ada di dalam perkara yang taat. Kenapa? Karena kita taat atau tidak taat itu semuanya terpulang kepada keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita meminta, ya Allah, inginkanlah kami dalam ketaatan. Itulah yang namanya apa? Taufik. Qala ta'ala, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Dalil nakli Allah itu mempunyai sifat iradah adalah idza aradnahu. Dibilang kalau kami ini nak sesuatu, kami cuma tinggal cakap apa? Kun fayakun. Wa qala ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dibilang Allah itu menciptakan apa yang Dia nak, ma yasha. Di sini maknanya al-iradah wal masyiah itu sama. Wa yakhtar, dan Allah pilih mana yang nak. Maka lahumul khiyarah. Mereka tak ada pilihan. Loh, memang beberapa isu kita tak punya pilihan. Isu kita lahir di mana? Anda ada pilihan. Saya orang Indonesia, apakah saya ada pilihan? Oh, saya nak jadi orang Amerika, tak ada pilihan. Saya nak jadi orang Europe, tak ada pilihan. Sudah, maka lahumul khiyarah. Salat itu lima waktu. Anta tak ada pilihan. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Dibilang, wahai ya Allah, Malikal mulki, raja daripada segalanya, Engkau memberi kekuasaan mantasya kepada siapa yang Engkau nak, mantasya, dan Engkau ambil kekuasaan dari siapa yang Engkau nak, wa tu'izzu mantasya wa tudhillu mantasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa qala ta'ala lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha'u wa yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dibilang Allah itu menciptakan apa yang Dia nak. Allah beri kepada siapa yang Allah nak anak perempuan, dan Allah beri kepada siapa yang Allah nak anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukronan wa inatha. Dibilang Allah akan menikahkan kepada mereka itu laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Kalau Allah nak, Allah jadikan orang itu akim, tak boleh punya anak. Innahu alimun qadir. Inilah sifat iradah, dan Anda kena tahu bahwasanya yang namanya kudrah itu terbina atas iradah. Maknanya Allah akan menciptakan apa yang Allah nak. Yakhluqu ma yasha. Khalq itu terbina dari maknanya adalah iradah, maknanya adalah kudrah. Allah menciptakan apa yang Allah nak. Kalau Allah tak nak, mustahil Allah ciptakan. Kenapa? Karena yang namanya kudrah itu terbina daripada apa? Iradah. Dan sifat yang ketiga yang ada kena-mengena dengan kudrah dan iradah adalah ilm. Apa itu ilm? Ilm adalah
sebuah sifat, yang mana sifat itu dengan sifat itu biasanya diibaratkan dengan kata yang kasyif. Mana yang kasyif itu karena ada ilmu ini segala hal yang ada di dunia ini, perkara segala hal yakni mungkin mungkin mustahil dan wajib, semua itu akan diketahui hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan kita ini tidak tahu hakikat. Manusia pun kita tak tahu hakikatnya. Kita cuma tahu beberapa hal yang berkaitan tentang manusia, tapi apa hakikatnya manusia kita tak tahu. Kita hanya tahu manusia itu bisa berpikir, manusia itu bisa belajar, manusia itu bisa menikah, manusia itu bisa bekerja, tapi apa hakikat manusia? Pasti cakap apa itu manusia, hayawanun natik. Guru saya Mbak Udon tuh pasti ketika nak mocking manatikoh itu, engkau ini belajar mantik hanya tahu hayawan natik je, hanya tahu hayawan natik je. Memang hayawan natik yang dikatakan oleh para manatikoh itu sebagai hakikat daripada manusia itu hanya contoh je. Manusia itu tidak mungkin yang dimuliakan oleh Allah, laqad karramna bani Adam, dikatakan hakikatnya adalah hayawanun natik. Nanti ada yang tak setuju, orang-orang Syiah cakapnya ada satu orang namanya Syekh Ali Abud, salah seorang muridnya Kamal Haidari, seorang ulama Syiah sekarang, mengatakan bahwasanya definisi manusia itu hayawan filosof. Allah yakhrib baitak. Hayawan filosof, bukan hayawan natik, tapi apa? Hayawan filosof. Apa itu filosof? Karena manusia itu bisa untuk abstraksi perkara-perkara yang kuli, ya, di perkara-perkara yang kuli, berbeza dengan selain manusia. Hewan-hewan itu tidak bisa untuk abstraksi, manusia boleh abstraksi, dan abstraksi itulah yang dikatakan di dalam ilmu filsafat namanya makulat falsafiyah. Karena itu didefinisikan manusia itu hayawan apa? Hayawan filosof. Alamak, saya bilang la hayawan filosof wala tailosof wala syai'. Definisi manatikoh hayawan natik itu hanya sebagai contoh saja, bukan itu hakikat daripada manusia. Yang mengetahui hakikat daripada manusia hanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang digunakan oleh manatikoh hanya agar kita itu memahami ilmu mantik, dan digunakan untuk memahami apa itu hudud, apa itu kulliyatul khomes, apa itu di dalam bab-bab yang mantik. Dalam bab-bab di dalam mantik digunakan hayawan natik ini untuk memahamkan bab-bab itu, bukan maknanya hakikat daripada manusia itu adalah hayawanun natik. Itu je sebenarnya, itu je. Maka ilmu Allah itu ketika yata'allaq bisyai', maka ilmu Allah itu akan sampai ke ke dalam-dalamnya dan mengetahui segala yang berkaitan tentang benda itu. Kan itu yang kasyif inkisyafan taman, sekiranya tidak mungkin berbeza dengan apa yang diketahui oleh ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu al-ilm huwa sifatun, sebuah sifat, menandakan bahwasanya hakikat daripada sifat ini tidak kita ketahui. Qadimah, maknanya sifat Allah itu yang namanya ilm itu tidak ada awal. Qaimatun bidzatihi, ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu bihal asya, yang mana dengan ilmu itu Allah itu mengetahui asya, semua perkara yang mustahil, perkara yang mungkin, perkara yang wajib, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala innallaha bikulli syai'in alim, bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Bikulli syai'in alim, bikulli syai'in. Kata-kata syai' ini ada dua makna syai', ya. Makna syai' itu kadang-kala perkara yang ada atau perkara yang bisa disebut. Karena itu syai' daripada masyi' yang diinginkan, atau Syekh Said pernah mengatakan syai' itu alladzi yumkin an yudhkar, sesuatu yang bisa disebut namanya apa? Syai'. Ada apa tidak ada, yang penting bisa disebut, itu namanya syai'. Maknanya Allah mengetahui segala sesuatu yang bisa disebut, apapun itu. Maknanya segala sesuatu ada atau tidak ada, Allah apa? Mengetahui segalanya. Wa qala ta'ala wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, bahwasanya Allah itu sudah ahata. Mana ahata itu menguasai dan mengetahui segala hal sampai ke detail-detailnya. Wa qala ta'ala wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dibilang, dan Allah itu mempunyai mafatihul ghaib. Mafatih maknanya kunci-kunci yang gaib, kunci-kunci perkara yang gaib yang tidak diketahui
yang tidak mengetahuinya kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui apa yang ada di darat dan ada yang di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dibilang tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Dan tidak ada satu habbah, satu biji pun fi dhulumatil ardi, di kegelapan bumi, di pelosok, di dalam-dalam goa, kecuali Allah mengetahuinya. Wala rotbin, perkara yang basah, perkara yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali sudah di dalam lauhil mahfud, dan semuanya ditulis dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah semua mengetahuinya. Wa qala ta'ala wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan kami ini sudah menciptakan manusia, dan kami tahu apa yang mewaswah, apa yang mengganggu jiwanya. Kami ini tahu semuanya, katanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami ini lebih dekat daripada nadinya, daripada apa nadinya. Maknanya apa yang manusia lakukan kami ini tahu, cuma kami ini tak buat apa-apa, kami tak ada pada di dunia, nanti semua hisabnya akan di akhirat. Karena itu ahli sunnah mengatakan Allah itu yumhil wala yuhmil, Allah itu beri kesempatan kepada manusia yang tak bertaubat untuk bertaubat selagi dia bisa. Bukan maknanya Allah tak buat apa-apa, Allah itu mengabaikan, tak, semua dicatat oleh Allah. Allah semua tahu, tak dibalas sekarang karena akan ada hisab pada hari kiamat. Dan sifat yang selanjutnya adalah haya. Haya ini apa? Haya ini dia sifat yang dia tidak mempunyai ta'aluk, berbeza dengan kudrah, iradah, dan ilm ya. Kudrah itu ta'aluknya dengan mumkinat, iradah ta'aluknya dengan mumkinat, ilm itu ta'aluknya dengan mumkinat wal mustahilat wal wajibat. Adapun haya itu dia tidak mempunyai ta'aluk. Akan tetapi dengan adanya haya ini, Allah itu boleh bersifat ilm, iradah, dan kudrah. Kenapa? Karena kalau tidak ada haya, maknanya ini bukan perkara yang hidup. Tuhan itu bukan perkara yang hidup. Kalau Tuhan bukan perkara yang hidup, dia tidak akan mempunyai sifat kudrah, ilm, dan iradah. Karena yang mempunyai kudrah, ilm, dan iradah, dia itu harus perkara yang hidup. Ini, dinding ini, dia tidak mempunyai kudrah, ilm, dan iradah. Selama dia tidak mempunyai kudrah, ilm, dan iradah, dia juga tidak hidup. Benda yang tidak mempunyai kudrah, ilm, dan iradah, dia tidak hidup. Tapi orang yang hidup belum tentu dia mempunyai kudrah, ilm, dan iradah. Inilah yang namanya hayah, yakni hidup. Apa itu hidup? Dibilang sifatun qadimatun qaimatun bidzati. Dibilang hayah adalah sifat yang tidak ada awalnya. Dia sebuah sifat. Yang mana sebuah sifat ini maknanya kita tidak tahu hakikatnya. Qadimah tidak mempunyai awal, qaimatun bidzatihi tusahhih. Tusahhih maknanya dengan adanya haya, Allah itu boleh untuk bersifat ilm, kudrah, dan iradah. Kenapa? Kalau tidak ada haya, maknanya bukan perkara yang hidup. Jika bukan perkara yang hidup, dia tidak akan mungkin mempunyai tiga sifat ini. Karena adanya hidup, tiga sifat ini boleh pada Allah Subhanahu wa taala. Tusahhihu lahu ay syartun, biasanya syartun lil ittisaf, maknanya adalah syarat untuk bisa bersifat kudrah dan iradah wal ilm wa sama wal basar wal kalam. Falau lam yakun ta'ala hayyan ma thabatat lahu hadhihi sifat. Kalau Allah itu tidak hidup, niscaya Allah itu tidak bisa untuk mempunyai sifat untuk mempunyai sifat-sifat ini. Wa qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Apa dalil Allah itu mempunyai sifat haya? Dalil Allah mempunyai sifat haya itu adalah qauluhu ta'ala, danakli ya, tawakkal 'alal hayy, yang maha hidup. Yang maha hidup. Wa qala ta'ala huwal hayyu, hayyu, yang maha hidup, la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Wa qala ta'ala wa anatil wujuh, makna anat ay khada'atil wujuh lil hayy, hayy, yang maha hidup. Semua wajah ini akan tunduk baik kepada yang maha hidup dan qayyum, yang maha menciptakan langit dan bumi. Yang langit dan bumi perlu kepadanya dan dia tidak perlu kepada langit dan bumi. Empat sifat ini, iradah, kudrah, ilm, dan haya, dibilang
sifat yang bisa diketahui dengan akal. Maknanya walaupun tidak ada ayat-ayat Al-Quran, walaupun tidak ada Nabi yang mengatakan bahwasanya Allah itu hidup, Allah itu mempunyai sifat qudrah, iradah, wal ilm, akal kita akan bisa untuk sampai ke sana. Karena itu dalilnya 4 sifat ini apa? Akli. Dalilnya 4 sifat ini akli. Dari sini beberapa ulama ahli sunnah, diantaranya separuh daripada ahli sunnah, bukan beberapa, separuh, setengah daripada ahli sunnah, yaitu Maturidi, yang madhabnya Maturidi, mengatakan bahwasanya walaupun tidak ada nabi, beriman kepada Allah itu wajib. Maknanya kalau tidak beriman kepada Allah akan masuk neraka. Karena itu yang namanya ahlil fatrah itu menurut Maturidiyah, begitu pula menurut Mu'tazilah tidak ada. Kenapa? Karena 4 sifat ini walaupun tidak ada nabi, Anda bisa faham 4 sifat ini. Asy'ariyah tidak. 4 sifat ini walaupun bisa difahami melewati akal tanpa adanya nabi, akan tetapi kewajiban memahami sifat ini dengan makna kalau memahaminya dan mengetahuinya mendapat pahala, tidak mengetahuinya mendapat dosa, itu tidak bisa diketahui kecuali dengan apa? Dengan nabi. Adapun Mu'tazilah dan Maturidiyah mengatakan tak yah nabi pun Anda bisa dan Anda tahu itu adalah perkara yang wajib, dan ini adalah perkara yang menurut saya esensi sangat vital sangat, karena ada beberapa orang yang tidak pernah mengenal ulama, tidak pernah mengenal Islam, mereka tetap wajib untuk beriman menurut Maturidiyah dan Mu'tazilah. Kalau saya nak misalkan mungkin di negara-negara yang sangat ketat yang tidak boleh orang luar itu masuk, mungkin kalau sekarang seperti North Korea yang tidak boleh orang-orang itu masuk, agama dilarang, kalau mereka tidak beriman kepada Allah, menurut Mu'tazilah dan Maturidiyah semuanya kekal di neraka Tapi menurut Asy'ariyah tak, mereka semua ahli fatrah dan mereka semua boleh bisa masuk surga kalau memang tidak ada dai yang sampai masuk ke sana. Ini hanya misal saja. Begitu pula orang-orang yang ada di Banjar Titiwangse, yang ada di hutan-hutan belantara, yang tidak ada tidak ada dai yang bisa masuk ke sana, mereka masuk dalam kategori ahli fatrah. Ahli fatrah maknanya mereka tidak ada ulama atau nabi yang datang kepada mereka yang menjelaskan tentang Islam, karena itu mereka akan masuk surga walaupun mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeza menurut Maturidiyah dan Mu'tazilah, walaupun tidak ada dai atau ulama yang datang kepada Anda, tidak ada nabi yang datang kepada Anda, kalau Anda tidak beriman kepada Allah dengan makna Anda mengetahui Allah itu wajibil wujud, Allah itu mempunyai sifat ilm, qudrah, iradah dan hayah, maknanya Anda itu kafir dan Anda akan kekal di neraka. Ini berbahaya sangat. Kalau dengan madhabnya Maturidiyah dan Mu'tazilah, yang masuk neraka boleh berkali-kali lipat daripada yang masuk neraka menurut madhabnya Asy'ariyah. Sifat yang selanjutnya adalah sifat apa? As-sama' wal basar. Kita selesaikan sama' wal basar ini. Nanti kita berhenti di sifatul kalam insyaallah. As-sama' wal basar wa huma sifatani qadimatani. Dibilang sama' wal basar ini adalah 2 sifat yang qadimatan. Maknanya yang qadimatan yang tidak ada awalnya. Hakikatnya apa? Kita tak tahu. Cuma kita mengetahui bahwasanya 2 sifat ini ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan adanya sifat sama' wal basar ini, perkara-perkara yang maujud ini tankashif. Maknanya Allah mengetahui perkara-perkara yang maujud. Loh, bezanya sama ilm apa? Beza. Ilm itu mengetahui perkara yang lebih luas daripada sama' wal basar. Oh, macam itu ya? Iya. Karena ilm itu mengetahui perkara yang mungkin, wajib, dan mustahil. Akan tetapi sama' wal basar hanya mengetahui yang maujud sahaja. Maujud itu perkara yang mungkin atau yang wajib. Tapi sama' wal basar tidak mengetahui sama' wal basar tidak mengetahui perkara yang mustahil. Kenapa? Karena perkara yang mustahil ini bukan perkara yang maujud. Fallahu ta'ala sami'un yasma'u kulla syai'in, hatta dibilang Allah itu maha mendengar sampai Allah itu mendengar segala sesuatu. Bahkan Allah itu mendengar dabibun namlati sauda, hentakan kaki semut hitam ala sokhrotil malsa. Di sokhroh itu batu karang yang licin, hitam.
fil lailati dzulma, di malam yang gelap gulita. Tengok. Allah mendengar itu. Begitu pula Allah itu maha melihat, dan Allah itu maha melihat segala sesuatu yang ada. Maknanya selama sesuatu itu ada, Allah itu boleh melihatnya. Bahkan Allah itu boleh melihat suara, karena suara itu perkara yang ada. Allah boleh mendengar suara, dan Allah boleh melihat suara. Karena suara adalah perkara yang ada, maka sifat basar boleh melihatnya, dan sifat sama juga boleh mendengarnya. Dan sifatus sama boleh mendengar warna tau. Mungkin warna itu boleh didengar. Selama dia ada, dia boleh didengar. Bagaimana mendengarnya? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Cuma yang kita ketahui, selama itu mewujud, maka Allah boleh mendengar dan melihatnya. Apa dalil Allah itu mempunyai sifat sama wal basar? Sifat sama wal basar ini dalilnya adalah nakli. Dalilnya adalah nakli, bukan akli. Maknanya kalau tidak ada dalil Al-Quran dan Sunnah, kita tidak akan mengetahui bahwasanya Allah itu sami'un basir. Kita hanya mengetahui Allah itu alim. Allah itu alim, karena kalau Allah itu alim, takyah sama wal basar pun oke. Terus kenapa kok ada sama wal basar kita tidak boleh untuk mengingkari apa yang ada di dalam Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah itu sami wal basir, kita kena nuthbit ma asbatahullah. Qala ta'ala qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum. Di dalam suratul Mujadilah Allah mengatakan bahwasanya Allah itu mendengar perkataan perempuan yang berdebat denganmu. Rasulullah berdebat denganmu di dalam masalah suaminya, dan dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mendengar percakapan kalian. Innallaha sami'un basir. Wa qala ta'ala idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun. Innahu tagha, dia itu sudah melebihi batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakan kepadanya kata-kata yang lembut, kata-kata yang sedap. Semoga dia itu ingat dan dia itu takut kepada Allah, ya. Kepadaku katanya Allah. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw yatgha. Nabi Musa dan Nabi Harun takut, ya Allah, kami takut Fir'aun itu akan berbuat macam-macam kepada kami. Katanya Allah, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Kau jangan takut, aku suruh engkau dan aku akan cek engkau terus. Aku mendengar dan melihat engkau berdua. Jadi jangan takut. Bukan maknanya aku suruh, aku lepas tangan. Tidak, aku suruh engkau dan aku akan terus menaungimu, dan aku akan terus cek kamu, dan aku akan terus melihat kamu. Kamu jangan takut. Kalau ada apa-apa sebelum Fir'aun buat, aku akan turunkan kekuatanku. Aku akan buat apa yang aku buat. Inilah sama wal basar. Insyaallah yang akan datang kita akan masuk ke sifatul kalam. Sifatul kalam ini dia sikit-sikit pelik sikit. Saya akan jelaskan sedikit mendalam di dalam sifatul kalam ini yang sesuai dengan level basic ini. Karena di dalam sifatul kalam ini banyak pergaduhan, yang mati banyak. Karena itu nak belajar sifatul kalam kena semangat sedikit. Insya Allah kita jumpa di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.